Pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku Membina Kehidupan Abadi atau Perumpamaan-Perumpamaan Tuhan Yesus. Buku ini dituliskan oleh Nyonya Ellen G. White. Buku ini memberikan kepada kita suatu kegembiraan surga dimulai di dalam keluarga. Ketika para orang tua beriman menuntun langkah anggota keluarga dalam keteraturan dan berdisiplin baik. Sehingga keluarga ini bukan hanya takut akan Tuhan, tetapi menghormati dan memuliakan Dia oleh pengaruh mereka terhadap keluarga lain, dan mereka akan menikmati keharmonisan surga serta upah yang mulia dan abadi. Inilah ajakan Kristus bagi setiap keluarga-keluarga yang ada di dunia, sehingga kita dapat menciptakan keluarga yang harmonis, karena keluarga itu mencerminkan akan surga kecil di atas dunia ini. Biarlah kita mau datang kepada Kristus, menyerahkan kehidupan kita, sehingga kita boleh menjadi berkat, kita boleh menjadi pembawa-pembawa damai dimanapun kita berada. Pada saat ini saya mengundang akan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua. Kita dapat berkumpul bersama-sama, kita akan mempelajari nasihat firman Tuhan pada saat ini, dan biarlah rencana-rencana indah Tuhan itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Kita akan masuk ke pasalnya yang ke-20, judulnya Keuntungan yang Sia-sia. Kristus sedang mengajar dan seperti biasa, orang lain di samping murid-muridnya telah berkumpul di sekitarnya. Ia telah berbicara kepada murid-murid tentang peristiwa-peristiwa di mana mereka akan segera melakukan bagiannya. Mereka harus menyebarkan kebenaran-kebenaran yang telah diserahkan kepada mereka, dan mereka akan berada di tengah pertentangan dengan penghulu-penghulu dunia. Demi namanya mereka akan dipanggil ke istana-istana dan di hadapan pemerintah serta raja-raja. Ia telah memberikan jaminan kepada mereka tentang hikmat yang tak seorang pun dapat melawannya. Perkataannya sendiri yang menggerakkan hati orang banyak dan membingungkan lawan-lawannya yang ilahi. Menyaksikan kuasa dan roh yang berdiam dalam diri orang yang telah dijanjikannya kepada para pengikutnya. Ya, tetapi banyak orang yang menginginkan karunia surga hanya untuk melayani maksud-maksudnya yang mementingkan diri sendiri. Mereka mengakui kuasa ajaib Kristus dalam mengemukakan kebenaran dalam terang yang lebih jelas. Mereka mendengar janji bagi para pengikutnya mengenai hikmat untuk berbicara di hadapan penghulu-penghulu dan pemerintah. Apakah ia tidak akan meminjamkan kuasanya untuk kepentingan pekerjaan mereka di dunia? Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakan kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Melalui Musa, Tuhan telah memberikan petunjuk-petunjuk mengenai pembagian harta. Yang sulung menerima 2 bagian dari harta bapaknya, sedangkan saudara yang terlebih muda mendapat bagian yang sama. Orang ini mengira bahwa saudaranya telah menipu dia dalam pembagian warisan. Usahanya sendiri telah gagal untuk mendapat apa yang dianggapnya menjadi haknya. Tetapi jika Kristus turut campur tangan, maka ia akan memperoleh bagiannya. Ia telah mendengar seruan-seruan Kristus yang mengharukan hati dan tegurannya yang hikmat kepada ahli-ahli Taurat dan Farisi. Kalau perkataan yang demikian dapat dituturkan kepada saudaranya, ia tidak akan berani menolak bagian yang diberikan Kristus. Orang ini telah menunjukkan sifatnya yang mementingkan diri. Ia dapat menghargai kesanggupan Tuhan yang dapat menyelesaikan masalah-masalahnya yang hanya bersifat sementara. Tetapi kebenaran-kebenaran rohani tidak mempunyai pegangan di pikiran dan hatinya. Yang menjadi pokok pikiran baginya ialah hal memperoleh warisan. Yesus, Raja Kemuliaan yang kaya, namun demi kita menjadi miskin, telah mengungkapkan padanya permata-permata kasih ilahi. Roh Kudus memohon kepadanya untuk menjadi seorang perwaris dari warisan yang tidak dapat binasa. Ia tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu. Ia telah melihat bukti kuasa Kristus sekarang adalah kesempatan untuk berbicara kepada guru yang agung, untuk mengucapkan kerinduan hatinya yang paling besar. Tetapi seperti orang yang memegang pengaruh kotoran dalam kiasan puyan, matanya dipusatkan ke dunia. Ia tidak melihat mahkota di kepalanya. Seperti Simon Magus, ia menilai pemberian Tuhan seperti suatu cara untuk mencari keuntungan duniawi. Tugas juru selamat di atas dunia berjalan cepat menuju akhirnya. Beberapa bulan saja tinggal bagi mereka untuk menyempurnakan maksud kedatangannya. Dalam mendirikan kerajaan rahmatnya, namun ketamakan manusia telah mencoba mengalihkan dia dari pekerjaannya untuk
nangani perselisihan mengenai sebidang tanah. Tetapi Yesus tidak akan diselewengkan dari tugasnya. Jawabnya ialah, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Ya, jadi pada saat zamannya Kristus, bagaimana ada seorang yang ingin supaya dia mendapatkan harta, supaya kakaknya ini dapat membagikan harta sesuai dengan hukumnya. Ya, tetapi ya si yang muda ini berkata bahwa kepada Kristus dia ingin mendapatkan sesuai dengan apa yang kakaknya ini dapatkan. Dan di situ dia mempunyai motif yang terselubung. Ya, sehingga dia akan mendapatkan bagiannya melebihi dari semuanya. Dan di situ ya Kristus melihat dan dia mengetahui akan isi hati daripada orang ini. Ya, sehingga Kristus mengatakan kepada orang ini, ya, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu? Jadi Yesus dapat memberitahukan kepada orang itu perkara yang sebenarnya. Ia tahu apa yang benar dalam perkara ini. Ya, tetapi saudara bersaudara itu berselisih karena keduanya sama-sama tamak. Ya, Kristus sebenarnya berkata, "Bukanlah pekerjaanku untuk menyelesaikan perselisihan yang semacam itu. Ia datang untuk satu maksud yang lain, untuk memberitakan Injil dan dengan demikian membangunkan manusia suatu kesadaran kepada kenyataan-kenyataan yang abadi." Ya, jadi dalam perlakuan Kristus terhadap perkara ini terdapat satu pelajaran bagi semua pekerja dalam namanya. Ketika ia mengirimkan ke-12 murid, ia berkata, "Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah dengan cuma-cuma." Mereka tidak mengurus perkara-perkara dunia dari orang banyak. Pekerjaan mereka adalah membujuk manusia untuk berdamai dengan Tuhan. Dalam pekerjaan ini terletak kuasa pada mereka untuk memberkati umat manusia. Satu-satunya obat terhadap dosa dan kesusahan manusia adalah Kristus. Injil karunia-Nya saja yang dapat menghilangkan kejahatan yang mengutuki masyarakat. Ya, Tuhan kita menyerang pada akar permasalahannya yang menggelisahkan si penanya. Dan mengenai semua perbantahan yang serupa, ia berkata, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung pada kekayaannya itu." Ya, kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku." Lalu katanya, "Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar. Dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, 'Jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah dan bersenang-senanglah.' Tetapi firman Tuhan kepadanya, 'Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti?' Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Tuhan." Ya, melalui perumpamaan orang kaya yang bodoh, Kristus menunjukkan kebodohan orang yang menjadikan dunia ini kepunyaannya. Orang ini telah menerima segala sesuatu dari Tuhan. Matahari telah dibiarkan menyinari tanahnya karena cahayanya yang bersinar atas orang yang baik dan orang yang tidak baik. Hujan dari langit turun atas orang yang jahat maupun orang yang baik. Tuhan telah menyebabkan tumbuh-tumbuhan berkembang dan ladang-ladang membawa hasil yang limpah. Orang yang kaya bingung apa yang harus diperbuatnya dengan hasil tanahnya. Lumbung-lumbungnya penuh dan tidak punya tempat untuk menampung kelebihan dari tuaiannya. Ia tidak memikirkan tentang Tuhan, asal segala rahmat. Ia tidak menyadari bahwa Tuhan telah menjadikan dia seorang penata layan dari hartanya, agar ia dapat menolong orang yang susah. Ia mempunyai kesempatan yang berbahagia menjadi pembagi sedekah Tuhan, tetapi ia hanya memikirkan tentang pekerjaan untuk kesenangannya sendiri. Keadaan orang miskin, yatim piatu, perempuan janda, orang yang sengsara, orang yang malang dibawa ke dalam perhatian orang yang kaya itu.
banyak tempat di mana ia dapat mencurahkan hasil sawahnya itu. Dengan mudah ia dapat melepaskan dirinya sebagian dari kelimpahannya. Dan banyak rumah tangga akan dibebaskan dari kekurangan, banyak orang yang lapar akan diberikan makan. Banyak orang yang telanjang diberi pakaian, banyak hati yang sedih dibuat gembira. Banyak orang meminta roti dan pakaian akan dikabulkan, dan suatu lagu pujian akan naik ke surga. Tuhan telah mendengar doa orang susah, dan dari kebaikannya ia telah menyediakan keperluan orang miskin. Persediaan yang limpah untuk keperluan banyak orang telah dibuat dalam berkat-berkat yang dianugerahkan kepada orang kaya. Ya, orang ini telah hidup dan membuat rencana untuk dirinya sendiri. Ia melihat bahwa masa depannya tersedia berlimpah-limpah. Tidak ada apa-apa baginya sekarang kecuali menimbun harta dan mengecap hasil-hasil pekerjaannya. Ia menganggap dirinya sebagai diperkenan lebih dari orang lain dan memujikan dirinya atas pengurusannya yang bijaksana. Ia dihormati oleh semua warga kotanya sebagai seorang yang mempunyai pertimbangan yang baik dan sebagai seorang warga yang makmur, karena orang menyanjungnya karena ia berbuat baik terhadap dirinya sendiri. Tetapi hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Tuhan. Sementara orang kaya memandang ke tahun-tahun mendatang yang penuh kesenangan, Tuhan membuat rencana-rencana yang jauh berbeda. Berita datang kepada penata lain yang tidak setia itu, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu." Disinilah ada suatu masalah yang tak dapat dibeli dengan uang. Kekayaan yang telah ditimbunnya tidak dapat membeli penundaan. Dalam sekejap saja apa yang telah dihasilkan jeripayanya selama hidup menjadi sia-sia baginya. Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Ladangnya yang luas serta lumbung-lumbung yang penuh sesak tidak dapat diawasinya lagi. Ia menimbun tetapi tidak tahu siapa yang meraupnya nanti. Satu-satunya perkara yang berharga baginya sekarang justru tidak disimpannya. Dalam hidup untuk diri sendiri telah menolak kasih ilahi yang akan mengalir keluar dalam pengasihan kepada sesama manusia. Dengan demikian ia telah menolak hidup itu sendiri. Karena Tuhan adalah kasih dan kasih adalah hidup. Orang ini telah memilih perkara yang duniawi gantinya perkara rohani. Dan dengan perkara duniawi ia mati sia-sia. Manusia yang dengan segala kemilangannya tidak mempunyai pengertian boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Ya, jadi kita harus berhati-hati, kita harus berwaspada di dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita sama seperti orang yang sudah diceritakan di sini, orang yang tamak, orang yang hanya mementingkan dirinya sendiri. Ya, sehingga mereka yang menimbun harta itu supaya tidak menjadi kekhawatiran di dalam kehidupan mereka. Ya, tetapi Tuhan ya tidak menciptakan manusia seperti itu. Ya, tapi manusia harus mempunyai ya suatu pemikiran yang panjang, karena kehidupannya di dunia ini hanya sementara. Mereka pikir mereka akan aman untuk selama-lamanya. Ya, tetapi Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang maha adil. Dia mengajari kita supaya kita mempunyai roh kasih itu, supaya kita mempunyai roh saling membagi satu dengan yang lain. Jangan hanya kita mementingkan diri kita sendiri, sehingga itu hanya membuat kita jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan dan kita pun akan mendapatkan malapetaka di dalam kehidupan kita. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri. Jika tidak kaya di hadapan Tuhan, gambaran ini adalah benar untuk segala zaman. Engkau boleh membuat rencana untuk kebaikan diri sendiri saja. Engkau boleh menimbun harta, engkau boleh membangun istana yang besar dan megah seperti para pembangun zaman Babel kuno, tetapi engkau tidak dapat membangun dinding yang begitu tinggi dan begitu kuat untuk menghalangi juru kabar kebinasaan. Raja Belsasar berpesta dalam istana dan memuji-muji dewa-dewa dari emas dan perak, tembaga, besi, kayu, dan batu. Tetapi tangan dari dia yang tidak kelihatan menulis di atas dinding kata-kata kebinasaan, dan derapan pasukan musuh terdengar di gerbang istana. Pada malam itu juga terbunuhlah Belsasar, raja orang Kasdim itu, dan seorang raja lawannya duduk di atas taktanya. Jadi hidup untuk diri sendiri berarti akan binasa. Ya, ketamakan, keinginan untuk menguntungkan diri sendiri saja, memutuskan
Hubungan jiwa dengan kehidupan roh setanlah yang hanya mau mendapat dan menarik untuk diri sendiri. Roh Kristus adalah memberi, mengorbankan diri demi kesejahteraan orang lain. Dan inilah kesaksian itu, Tuhan telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita. Dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Itulah sebabnya ia berkata, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung pada kekayaannya itu. Ya, jadi sudah jelas nasihat firman Tuhan pada saat ini mengajak kita untuk kita menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya hanya kepada Kristus. Biarlah kita mau mempunyai roh kerendahan hati itu. Kita mau belajar dari setiap karakter Kristus. Bagaimana dia mempunyai kehidupan yang sangat-sangat sederhana. Itulah yang harus kita teladani di dalam kehidupan kita pada saat ini. Biarlah berkat-berkat yang Tuhan sudah percayakan kepada kita boleh salurkan itu kepada orang-orang di sekitar kita. Biarlah ini menjadi suatu berkat bagi kita. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya dan Tuhan memberkati.